Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada masa kecilnya, Dila sering mengalami kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Salah satu peristiwa yang paling membekas dalam ingatannya terjadi ketika usianya baru menginjak 7 tahun. Saat itu, ia pernah mengalami pengalaman mengerikan, diculik oleh sesosok makhluk gaib yang berwujud besar dan berwarna hitam. Makhluk itu membawanya pergi dan menyembunyikannya di sebuah tempat yang gelap dan lembab, sebuah ruang yang asing dan menyeramkan, tanpa petunjuk waktu yang jelas. Dila sendiri tidak pernah benar-benar tahu berapa lama ia terperangkap di tempat itu. Namun, yang ia ingat dengan jelas adalah kehadiran makhluk besar tersebut yang selalu menemaninya selama ia berada dalam kegelapan. Anehnya, makhluk itu tidak menunjukkan tanda-tanda hendak menyakitinya. Justru sebaliknya, ia selalu diberi makanan, layaknya seorang orang tua yang menyuapi anak kecilnya. Meskipun demikian, Dila tidak pernah tahu makanan apa yang diberikan kepadanya. Yang pasti, rasanya sangat aneh dan tidak menyerupai makanan yang biasa ia kenal. Di tengah kegelapan itu, suatu ketika Dila mendengar suara banyak orang yang memanggil namanya. Teriakan-teriakan tersebut terdengar samar dan berulang-ulang, namun ia tidak mampu melihat siapapun, karena baik di dalam maupun di luar tempat itu, semuanya diliputi oleh kegelapan pekat tanpa sedikit pun cahaya. Namun, di antara semua suara yang terdengar, ada satu suara yang terdengar paling mencolok, yaitu suara seorang pria dewasa yang melantunkan ayat suci Al-Quran. Bacaan itu terdengar sangat jelas dan berbeda dari suara-suara lainnya yang hanya samar dan pelan. Suara tersebut seolah menjadi cahaya bagi Dila, memberinya harapan di tengah kegelapan yang menyesakan. Saat lantunan itu semakin dekat, tubuhnya merespons dengan ketakutan dan harapan sekaligus. Ia mulai berteriak meminta pertolongan, berharap ada seseorang yang mendengarnya. Di tengah rasa panik itu, Dila melihat sebuah tangan menjulur dari balik kegelapan. Tangan itu tampak samar, namun cukup nyata untuk diraihnya. Dengan sekuat tenaga, Dila menggapai tangan tersebut dan, dalam sekejap, tubuhnya terasa seperti ditarik keluar dari kekosongan. Begitu dirinya berhasil ditarik keluar, ia langsung disambut oleh cahaya matahari yang sangat terang. Setelah berhari-hari hidup dalam tempat yang gelap, sinar matahari yang menyilaukan membuat matanya tidak mampu menatap dengan jelas. Sensasi silau itu bahkan menimbulkan rasa sakit yang membuatnya terpaksa memejamkan mata lagi. Ketika ia kembali membuka mata, Dila menyadari bahwa dirinya sudah berada di dalam rumah, dikelilingi oleh banyak orang. Suasana rumah terasa ramai dan penuh sesak. Kedua orang tuanya duduk tepat di sampingnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Namun, Dila sendiri tidak memahami mengapa rumahnya dipenuhi begitu banyak orang dan mengapa semua pandangan tertuju kepadanya. Rasa bingung itu terus menyelimuti dirinya hingga keesokan harinya. Keesokan pagi, Dila mulai memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya. Namun, alih-alih mendapat jawaban, ia justru balik ditanya mengenai kepergiannya. Pertanyaan itu membuatnya semakin bingung, sebab ia sendiri tidak mampu mengingat semua kejadian dengan jelas. Ingatannya masih kabur, seperti potongan-potongan gambar yang belum tersambung dengan baik. Saat itulah dua orang teman dekatnya, Gita dan Sari, ikut membantu mengungkapkan apa yang terjadi. Mereka menceritakan bahwa pada sore hari sebelum Dila menghilang, mereka bertiga sedang bermain pasar-pasaran di dekat rumah Mang Ujang. Saat sedang asyik bermain, Dila sempat berpamitan untuk mengambil daun pisang. Namun, setelah itu, ia tak pernah kembali. Penjelasan dari teman-temannya itu perlahan membantu Dila mengingat kembali peristiwa sore itu. Dila akhirnya teringat bagaimana dirinya, bersama teman-teman, bermain di halaman luas dekat rumah Mang Ujang. Lokasi itu memang menjadi tempat favorit anak-anak karena masih dikelilingi banyak pohon rindang yang membuat suasana sejuk dan nyaman. Ia juga mengingat bagaimana dirinya berjalan menuju samping rumah untuk mengambil daun pisang sebagai perlengkapan bermain. Di sana, pepohonan seperti pisang dan pepaya masih tumbuh lebat. Namun, setelah mengambil daun pisang, Dila melihat sesuatu yang tak biasa. Di hadapannya, tiba-tiba muncul sebuah pasar kecil. Meski tak besar dan hanya diisi oleh sekitar 5 orang penjual, tempat itu menarik perhatian Dila kecil yang polos.
Salah satu pedagang di sana menjual aneka gula-gula berwarna-warni, dan pemandangan itulah yang membuatnya tertarik. Terlebih, pedagang itu melambaikan tangan seolah memanggilnya. Tanpa ragu, Dila mendekati penjual tersebut. Meskipun tak memiliki uang, ia tetap menghampiri, dan secara jujur mengatakan bahwa ia tak bisa membeli apa-apa. Anehnya, sang ibu penjual tetap memberikan gula-gula itu tanpa meminta imbalan. Dila pun menerimanya dengan gembira dan segera berniat kembali ke teman-temannya untuk membagi kabar tentang gula-gula gratis itu. Namun, sebelum sempat melangkah lebih jauh, Dila tiba-tiba ditabrak oleh sosok besar berwarna hitam. Setelah itu, semuanya menjadi gelap. Kesadarannya menghilang dan saat ia sadar kembali, ia sudah berada di tempat yang gelap dan lembab itu. Kejadian ini membuat geger warga sekitar. Banyak yang percaya bahwa Dila telah dibawa ke sebuah kampung gaib yang memang dikenal berada tak jauh dari rumah Mang Ujang. Menurut beberapa penduduk, tempat itu menjadi lokasi yang kerap terjadi gangguan dari dunia lain, terutama bagi anak-anak. Ada yang berasumsi bahwa saat mengambil daun pisang, Dila secara tidak sengaja mengganggu makhluk halus yang menghuni tempat tersebut. Bahkan, ada pula yang meyakini bahwa Dila menginjak mainan milik anak-anak jin, sehingga ia dianggap telah melanggar wilayah mereka. Berbagai cerita dan spekulasi pun menyebar. Akibat kejadian ini, warga setempat mulai melarang anak-anak mereka untuk bermain di luar rumah, terutama menjelang waktu maghrib. Mereka bahkan memperingatkan agar anak-anak tidak bermain-main di sekitar rumah Mang Ujang. Sejak saat itu, suasana kampung berubah. Ketika matahari mulai tenggelam, suara tawa anak-anak pun menghilang, tergantikan oleh keheningan dan kehati-hatian yang tumbuh dari ketakutan akan dunia yang tak kasat mata. Sejak peristiwa aneh yang dialaminya saat kecil, Dila mulai memiliki kepekaan yang tidak biasa. Ia menjadi lebih mudah melihat keberadaan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Awalnya, kemampuan itu tampak sebagai karunia, tetapi seiring bertambahnya usia, semua yang ia lihat justru menjadi beban. Ketakutan demi ketakutan menghantui kesehariannya, hingga akhirnya orang tuanya membawa Dila ke seorang tokoh spiritual di daerah tempat tinggal mereka. Di sana, Dila menjalani serangkaian pengobatan tradisional. Ia diberi ramuan-ramuan herbal dan terapi khusus untuk menenangkan batinnya. Namun, upaya itu tak membuahkan hasil yang signifikan. Kemampuan supranaturalnya tetap ada, bahkan makin terasa mengganggu. Saat Dila duduk di bangku kelas 2 SMP, sebuah pengalaman yang sangat tidak biasa kembali menghampirinya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan di tepi pantai yang tidak dikenalnya. Ombak di pantai itu sangat tinggi, menyerupai gelombang laut setinggi bangunan 2 lantai. Rasa takut memaksanya menjauh dari bibir pantai, namun suasana menjadi semakin aneh ketika ia mendengar suara lonceng yang berdering pelan namun tajam. Tak lama kemudian, tampak rombongan yang awalnya disangka sekelompok orang yang tengah melakukan karnaval. Namun semakin dekat, rombongan itu ternyata bergerak tanpa menyentuh tanah, seolah melayang. Di antara mereka, tampak satu sosok perempuan yang berbeda dari yang lain. Wajahnya sangat cantik, busananya mencolok, serba hijau, dan tampak sangat mencuri perhatian. Perempuan itu mendekati Dila, sementara di belakangnya ombak besar terus mengamuk. Di sisi kanan, hutan yang sebelumnya lebat tiba-tiba berubah menjadi samudera luas, dan anehnya, Dila tetap berdiri di atasnya tanpa tenggelam. Dalam momen itu, perempuan berpakaian hijau tersebut memberikan sebuah selimut tebal yang wangi kepada Dila. Ia mengatakan bahwa suatu saat akan kembali dan berharap Dila bersedia menjadi bagian dari keluarganya, sebagai menantu. Setelah menerima selimut itu, Dila terbangun dengan tubuh yang terasa sangat lemas. Ia jatuh sakit selama 3 hari, mengalami demam tinggi, menggigil, bahkan sempat tak sadarkan diri. Ketika kesadarannya kembali, ia sudah berada di rumah sakit. Pandangan pertama yang ia lihat adalah ibunya yang duduk menangis di samping tempat tidurnya. Kesedihan ibunya begitu dalam, hingga membuat suasana menjadi semakin suram. Selama beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit, keluarga Dila merasa semakin bingung. Mereka tak mengerti mengapa gangguan yang dialami Dila terus terjadi, seolah tak menemukan akhir. Setelah 5 hari, ia diperbolehkan pulang. Namun kondisi tubuhnya belum sepenuhnya pulih.
Aktivitas sederhana pun seringkali membuat tubuhnya kelelahan. Bila melakukan sesuatu yang terlalu berat, Dila bisa tiba-tiba kehilangan kesadaran. Keadaan itu berlangsung selama hampir 5 bulan, dan selama masa tersebut, ia masih rutin meminum ramuan jamu dari ibunya demi menjaga staminanya. Namun hasilnya tetap minim, tubuhnya tetap mudah lemas dan tidak bertenaga. Waktu berlalu, dan setelah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA, Dila dibawa oleh tantenya yang tinggal di Bandung. Tante Novi, yang memiliki sebuah toko bangunan, mengajak Dila untuk membantunya bekerja. Di toko itu, Dila ditugaskan menjaga kasir dan sesekali membantu melayani pembeli. Tinggal di Bandung ternyata membawa perubahan yang cukup besar bagi kondisi Dila. Tubuhnya terasa lebih sehat, dan keluhan-keluhan fisik yang sebelumnya sering ia alami mulai berkurang. Ia sangat bersyukur karena lingkungan tempat tinggal barunya menerapkan pola hidup yang religius. Di rumah Tante Novi, seluruh anggota keluarga diwajibkan melaksanakan ibadah dengan tertib. Bahkan sepupu-sepupunya yang masih kecil pun sudah terbiasa menutup aurat. Kebiasaan itu akhirnya membuat Dila terdorong untuk ikut berhijab. Selain itu, Dila juga mendapatkan banyak nasihat dari tantenya agar menjaga diri dari godaan dunia, terutama dalam urusan laki-laki. Ia didorong untuk fokus bekerja, membantu perekonomian keluarga, dan menunda urusan asmara. Selama 2 tahun bekerja bersama Tante Novi, Dila mulai terbiasa dengan ritme baru. Ia selalu bangun pukul 3 pagi, mengikuti kebiasaan keluarga di sana. Setelah melaksanakan salat malam bersama, kegiatan dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah di masjid. Seusai itu, Dila biasanya menemani Tante Novi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga, sementara sepupu-sepupunya bersiap untuk berangkat sekolah. Pada suatu ketika, Om Dila, suami dari Tante Novi yang bernama Om Nurdin, menyampaikan sesuatu yang tidak biasa. Meski dikenal sebagai pribadi pendiam dan jarang berbicara, malam itu entah mengapa Om Nurdin mendadak mengajak Dila bicara dengan nada yang serius. Ia menyampaikan bahwa Dila harus benar-benar menjaga dirinya, karena ada sosok gaib yang selama ini mengikutinya dari Sumedang. Makhluk itu telah lama mengawasi, menunggu saat Dila lengah, meskipun tujuannya belum jelas. Mendengar itu, Dila sempat merasa terkejut. Apalagi ia sebelumnya pernah mendengar cerita dari Tante Novi bahwa Om Nurdin dulunya adalah seorang praktisi ruqyah syar'i sebelum membuka usaha toko bangunan. Dengan latar belakang itu, Dila menyadari bahwa Om Nurdin pastilah memahami hal-hal gaib semacam ini. Meski begitu, setelah menyampaikan peringatan itu, Om Nurdin tidak pernah lagi membicarakan hal tersebut, bahkan jarang bertemu karena sering bepergian keluar kota. Dila kemudian bertanya lebih lanjut kepada Tante Novi tentang apa maksud dari pesan tersebut. Tante Novi hanya menjelaskan bahwa menurut Om Nurdin, ada makhluk gaib dari bangsa jin yang sudah sejak lama mengincar Dila dan ingin menjadikannya istri. Makhluk itu sudah mengamati Dila sejak ia masih kecil. Karena itulah, Tante Novi menekankan pentingnya menjaga ibadah, terutama salat 5 waktu dan zikir pagi dan petang. Jika Dila mampu menjaga semua itu secara konsisten, maka lambat laun makhluk tersebut akan merasa lelah dan pergi. Namun, jika Dila sampai lengah sekali saja, makhluk itu bisa dengan mudah masuk ke dalam kehidupannya. Pesan itulah yang Dila pegang teguh sejak saat itu. Ia tidak bisa memastikan apakah gangguan ini berhubungan dengan masa kecilnya, terutama dengan pengalaman aneh saat ia diduga pernah diculik oleh makhluk halus. Yang jelas, kini ia hanya bisa berserah diri kepada Tuhan. Seiring waktu, Dila mendapatkan kabar bahwa ayahnya sedang sakit. Selama beberapa minggu, sang ayah sempat dirawat di rumah sakit. Namun, karena kondisinya tidak kunjung membaik dan hasil pemeriksaan medis tidak bisa memberikan diagnosa yang jelas, pihak keluarga memutuskan untuk membawa pulang sang ayah agar bisa dirawat di rumah sendiri. Sayangnya, begitu berada di rumah, tidak banyak anggota keluarga yang bisa secara penuh merawat ayahnya. Kedua kakak perempuan Dila sudah berkeluarga dan kesulitan membagi waktu antara merawat ayah dan mengurus rumah tangga mereka. Melihat kondisi tersebut, Tante Novi menyarankan agar Dila kembali ke Sumedang untuk sementara waktu agar bisa merawat ayahnya. Tanpa banyak pertimbangan, Dila pun pulang dan mulai fokus menjaga ayahnya. Penyakit yang diderita ayahnya memang terasa tidak biasa. Banyak yang meyakini bahwa penyakit itu berasal dari kiriman santet.
Dugaan itu diperkuat dengan fakta bahwa saat sang ayah dirawat di 3 rumah sakit berbeda, hasil diagnosa yang diberikan selalu berbeda-beda, seolah penyakit itu memang tak bisa dijelaskan secara medis. Sudah 5 hari sejak Dila kembali ke rumah. Ia memilih menempati kamar yang bersebelahan langsung dengan kamar ayahnya, agar lebih mudah berjaga jika sewaktu-waktu ayahnya membutuhkan bantuan. Malam itu, sekitar pukul 10, Dila baru saja selesai mengganti popok ayahnya. Sang ayah sudah tidak bisa ke kamar mandi, bahkan untuk berdiri saja sudah tak sanggup. Seluruh aktivitas buang air dilakukan di dalam kamar, sehingga meski kamar selalu dibersihkan, tetap saja aroma yang tercampur dengan berbagai bau menyengat memenuhi ruangan. Setelah selesai, Dila kembali ke kamarnya. 1 jam berlalu, namun ia belum juga terlelap. Tiba-tiba, terdengar suara panggilan dari kamar sebelah. Suara itu sangat mengejutkan dan terdengar seperti ayahnya yang sedang marah. Dengan panik, Dila segera menuju ke kamar ayahnya, hanya untuk mendapati sang ayah masih dalam posisi tidur dan tidak menunjukkan tanda-tanda terbangun. Kebingungan melanda, sebab suara yang terdengar sangat mirip dengan suara ayahnya, namun aneh dan tidak seperti biasanya. Sepengetahuannya, ayahnya tak pernah berbicara dengan nada sekasar itu. Dila kemudian membangunkan ibunya yang tidur di kamar depan bersama keponakan-keponakan kecil. Namun sang ibu mengaku tidak mendengar apapun. Merasa tak mendapatkan jawaban, Dila pun kembali ke kamarnya dan akhirnya tertidur sekitar tengah malam. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Pukul 2 dini hari, Dila terbangun karena mendengar suara keras seperti sesuatu yang menghantam dinding kamarnya. Suara itu terdengar konstan, seakan-akan seseorang atau sesuatu sedang memukul tembok dari arah kamar ayahnya. Dengan mata masih mengantuk, Dila segera menuju ke kamar ayahnya. Lagi-lagi, sang ayah terlihat masih tidur, dan suara pukulan itu telah lenyap. Rasa takut mulai menyelimuti benaknya. Ia kembali membangunkan ibunya dan menceritakan kejadian tersebut. Sang ibu akhirnya menyarankan agar Dila pindah tidur ke kamar depan bersama keponakan-keponakannya, sementara sang ibu yang berjaga di kamar ayah. Barulah Dila bisa tertidur dengan tenang hingga waktu subuh tiba. Setelah bangun, ia langsung menunaikan salat subuh, lalu kembali ke kamar ayahnya yang sudah terjaga. Dila bertanya apakah sang ayah ingin sarapan bubur atau roti, namun sang ayah hanya menggelengkan kepala. Dila kemudian mulai membersihkan kamar ayahnya. Saat itulah, ia menemukan sesuatu di bawah kolong tempat tidur, sebuah selimut berwarna putih yang berbau harum. Dila mengambil selimut itu dan meletakkannya di atas kursi di samping tempat tidur, sebelum melanjutkan aktivitas membersihkan kamar. Tak lama setelah Dila selesai membersihkan kamar ayahnya, ibunya masuk membawa termos berisi air hangat untuk ayahnya. Begitu melangkah masuk, pandangan ibunya tertuju pada selimut berwarna putih yang tergeletak di atas kursi. Dengan nada heran, ia bertanya pada Dila mengenai asal-usul selimut itu. Dila hanya menjelaskan bahwa selimut tersebut ditemukan di bawah kolong tempat tidur ayahnya saat ia sedang membersihkan kamar. Ia mengambilnya karena mengira itu hanya selimut biasa yang terjatuh. Ibunya kemudian meraba dan mencium selimut itu. Aroma harum yang menguar dari kain tersebut membuat ibunya tampak kaget. Ekspresinya berubah. Raut wajahnya menunjukkan kecemasan yang tidak biasa. Ia dengan tegas mengatakan bahwa selimut itu bukan milik mereka. Dila pun ikut bingung. Ia tidak memahami mengapa selimut itu bisa menimbulkan reaksi seperti itu dari ibunya. Tanpa diduga, sang ibu mendekat ke tempat tidur dan bertanya kepada ayah Dila tentang asal-usul selimut tersebut. Ayahnya hanya menggeleng pelan. Tak berselang lama, air mata mulai menetes dari mata ayahnya, lalu berubah menjadi tangisan sesenggukan yang membuat suasana kamar berubah drastis menjadi penuh kecanggungan dan kekhawatiran. Melihat keadaan ayahnya yang tiba-tiba menangis, Dila semakin tak mengerti. Ia hanya berdiri terpaku, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan. Tak lama kemudian, ibunya meminta Dila keluar dari kamar karena ingin berbicara dengan ayahnya secara pribadi. Pintu kamar ditutup, dan Dila hanya bisa menebak-nebak apa yang sedang mereka bicarakan di dalam sana. Selimut itu kini bukan lagi kain biasa, melainkan benda asing yang membawa tanda tanya besar dalam benaknya. Sekitar 10 menit kemudian,
ibunya keluar dari kamar dan menggenggam tangan Dila. Ia mengajaknya berbincang di dapur. Di sana, dengan suara tenang namun berat, ibunya mengingatkan Dila akan mimpi masa kecil yang dulu pernah diceritakan. Mimpi tentang dirinya yang berada di tepi pantai dengan ombak besar dan seorang perempuan berbusana serba hijau yang memberinya selimut. Mendengar hal itu, ingatan Dila langsung kembali ke masa kecilnya. Ia memang masih mengingat dengan jelas mimpi tersebut. Perempuan berbusana hijau itu terasa sangat nyata dalam ingatannya. Lalu, ibunya mengungkapkan bahwa saat bertanya pada ayahnya tentang asal-usul selimut, sang ayah mengaku bahwa malam sebelumnya ada rombongan dari pantai selatan yang datang ke rumah. Penjelasan itu membuat bulu kuduk Dila berdiri. Menurut cerita ayahnya, rombongan tersebut adalah pasukan dari penguasa pantai selatan, sosok legendaris yang sering dikaitkan dengan mitos-mitos mistis, yakni Nyi Roro Kidul dan para pengikutnya. Mereka datang untuk mengantarkan selimut sebagai tanda mata dan syarat lamaran terhadap Dila. Lamaran itu ditujukan oleh makhluk halus dari bangsa jin. Ayahnya sempat menolak secara halus, namun karena merasa tak mampu berbuat apa-apa, ia hanya bisa pasrah. Inilah alasan mengapa ayahnya menangis, perasaan tak berdaya terhadap sesuatu yang tak terlihat, namun begitu nyata menekan batinnya. Setelah peristiwa itu, ibunya segera menemui seorang tokoh spiritual setempat bernama Aki Dayat. Beliau dikenal sebagai orang pintar yang cukup disegani. Sepulang dari rumah Aki Dayat, ibunya menyampaikan pesan bahwa malam itu Dila harus tidur hanya beralaskan tikar, tanpa bantal dan tidak boleh berbagi tempat tidur dengan siapapun. Selain itu, ia diwajibkan berpuasa mulai setelah salat maghrib hingga subuh keesokan harinya, tanpa makan ataupun minum. Pesan itu tidak boleh dilanggar. Sang ibu mewanti-wanti agar Dila benar-benar mematuhi semuanya. Namun, ada satu hal penting yang sempat dilupakan oleh Dila sejak pertama kali kembali ke rumah. Karena terlalu sibuk merawat ayahnya yang sakit, ibadahnya menjadi tidak teratur. Salatnya mulai berantakan, bahkan pada hari itu, ia sempat melewatkan salat zuhur. Hal ini tentu jauh berbeda ketika ia masih tinggal bersama Tante Novi dan Om Nurdin, di mana ia selalu menjaga rutinitas ibadah dengan baik sesuai dengan nasihat mereka, bahwa satu-satunya cara untuk lepas dari gangguan makhluk gaib adalah dengan menjaga salat dan zikir secara konsisten. Malam pun tiba. Setelah maghrib, Dila mulai menjalankan puasa dan tidur di ruang tamu beralaskan tikar seperti yang diperintahkan. Suasana sunyi. Sekitar pukul 10 malam, rasa kantuk mulai menghampiri. Ayahnya sudah diurus sebelumnya, sehingga ia bisa tenang beristirahat. Meski sulit tidur karena tidak terbiasa tanpa bantal, akhirnya ia terlelap setelah berusaha memejamkan mata sambil bolak-balik ke kanan dan ke kiri selama hampir setengah jam. Namun, entah pukul berapa, Dila terbangun tiba-tiba. Ketika membuka mata, ia terkejut bukan main. Di hadapannya berdiri sekelompok orang asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada 5 laki-laki dengan pakaian aneh, hanya mengenakan celana 3/4 tanpa baju, berdiri dengan wajah datar. Di belakang mereka, duduk 3 perempuan. Salah satunya mengenakan pakaian serba hijau dan memiliki wajah yang sangat cantik. Seketika Dila mengenali perempuan itu. Ia adalah sosok yang pernah muncul dalam mimpi masa kecilnya, perempuan yang memberinya selimut di pantai dengan ombak besar. Ketakutan mulai menyelimuti tubuhnya. Dila mencoba memanggil ibunya dengan suara lantang, berharap sang ibu mendengar dan segera datang. Namun, tak ada tanggapan. Padahal, kamar ibunya hanya bersebelahan dengan ruang tamu. Ia terus memanggil, memekik, berharap ada seseorang yang menyahut. Perempuan berbusana hijau itu perlahan mendekat ke arahnya. Dila panik dan terus memanggil ibunya. Ketika perempuan itu sudah sangat dekat, ia membisikkan sesuatu ke telinga Dila, bahwa ibunya tak akan pernah mendengar. Bisikan itu membuat nyali Dila runtuh. Ia mulai menangis dan berteriak lebih kencang, berharap bahwa siapapun di rumah bisa mendengarnya. Pada saat itu, suasana di ruang tamu berubah secara tiba-tiba. Udara yang semula dingin kini perlahan terasa semakin panas, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mendekat. Penerangan di ruangan itu, yang sebelumnya cukup terang, mendadak padam, menyisakan kegelapan pekat yang menyesakkan. Dila masih berteriak memanggil ibunya sambil menangis,
namun suara yang dia hasilkan seakan tenggelam dalam kehampaan. Di tengah kegelisahan itu, terdengar samar suara tangisan yang tidak dikenalnya. Suara tersebut semakin lama semakin jelas, lalu disusul dengan jeritan minta tolong yang menggetarkan hati. Orang-orang yang tak terlihat itu terdengar memohon-mohon, merintih dalam kesakitan, namun Dila tetap tak bisa melihat siapa mereka. Semua masih tertutup gelap, dan ia hanya bisa mendengar suara-suara itu dengan jelas. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada semacam layar kain yang berkibar seperti bendera tertiup angin. Layar itu memantulkan tulisan, dan setelah diperhatikan lebih seksama, barulah Dila menyadari bahwa tulisan itu adalah ayat kursi. Awalnya ia hanya membacanya dalam hati, namun kemudian mulai menyuarakannya pelan. Pada bacaan yang ketiga, suara Dila semakin lantang hingga gema bacaannya mengisi ruang yang gelap itu. Secara perlahan, secercah cahaya mulai muncul. Ruang tamu yang tadinya gelap gulita kini mulai kembali terlihat. Saat itu, ibu, kakak, dan keponakannya segera menghampirinya. Pendengarannya sempat terganggu, telinganya terasa buntu, hingga tak bisa menangkap suara dengan jelas. Namun perlahan-lahan, ia mulai bisa mendengar suara ibunya yang memanggil namanya sambil menyuruhnya beristighfar. Tubuh Dila terasa lemas, seluruh badannya basah oleh keringat, wajahnya pun penuh air mata bercampur keringat dingin. Salah satu kakaknya memberinya air minum, dan setelah itu Dila terus beristighfar tanpa henti. Sejak saat itulah, ibunya dan kakaknya terus menjaganya hingga pagi menjelang. Pagi itu, setelah sarapan, rasa kantuk menyerang tubuh Dila dengan sangat kuat. Ia menyadari bahwa malam sebelumnya telah menguras seluruh tenaganya. Dengan langkah lemah, ia berjalan menuju kamar, lalu merebahkan tubuh di atas kasur. Baru saja punggungnya menyentuh kasur, tubuhnya seperti terjatuh dari ketinggian, jatuh terus-menerus tanpa henti. Di tengah perasaan terjatuh itu, ia merasakan tubuhnya diraih oleh sosok perempuan. Saat Dila membuka matanya, ia melihat sosok yang telah dikenalnya, perempuan berbusana hijau. Entah hendak dibawa kemana, Dila tak sanggup melawan. Tenaganya benar-benar habis. Saat berada dalam pelukan sosok itu, terdengar bisikan halus yang menyatakan bahwa dirinya akan dijadikan menantu. Pada titik itu, Dila akhirnya kehilangan kesadaran. Saat tersadar, Dila mendapati dirinya berada di dalam sebuah tempat yang sangat asing, menyerupai istana. Lantai tempatnya berpijak terasa dingin, dan suasana ruangan itu sangat berbeda dari tempat manapun yang pernah ia datangi. Di hadapannya, berdiri sebuah singgasana megah, dan di sana duduk sosok perempuan berbusana hijau yang sebelumnya telah ia lihat. Kecantikan perempuan itu begitu luar biasa, hingga Dila tak mampu mengalihkan pandangannya. Tanpa sadar, ia tersenyum memandangi sosok itu. Kemudian, dua perempuan tinggi mendekatinya. Salah satunya mengajaknya berjalan mendekati singgasana. Dalam perjalanan itu, Dila diberitahu bahwa perempuan yang duduk di singgasana adalah calon ibu mertuanya, dan kedua perempuan itu adalah menantu-menantu lainnya. Dila semakin kebingungan. Ia tidak memahami di mana dirinya berada dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun saat semakin dekat ke singgasana, sosok perempuan berbusana hijau itu berdiri dan mulai mengulurkan tangan, hendak meraih tangan Dila. Di saat yang bersamaan, seolah muncul sebuah layar kecil di hadapannya. Layar itu menampilkan dirinya sendiri sedang salat, lalu membaca Al-Quran. Tak lama kemudian, muncul sosok Om Nurdin yang tampak sedang berada di ruang tunggu stasiun dengan bawaan yang banyak. Dari kejauhan, Dila melihat bibir Om Nurdin bergerak, seolah memberi isyarat kepadanya. Saat diperhatikan lebih seksama, barulah Dila menyadari bahwa Om Nurdin sedang menyuruhnya membaca ayat kursi. Namun, anehnya, Dila merasa sangat kesulitan mengingat bahkan sekadar mengucapkan basmalah. Seolah-olah memorinya mengenai ayat-ayat suci itu telah terhapus. Dengan penuh kepasrahan, ia menutup mata dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Ia meminta agar dikeluarkan dari jerat iblis yang telah mengikatnya, seraya memohon ampun atas segala hilaf yang telah diperbuat. Setelah itu, ia berhasil melafalkan basmalah, lalu dengan lantang membaca ayat kursi. Tiba-tiba tubuhnya seperti terhempas ke belakang, menjauh dari perempuan yang hendak meraihnya.
Ia kembali merasa terjatuh dari ketinggian, hingga akhirnya mendapati dirinya tergeletak di atas kasur yang sangat empuk dan nyaman. Perlahan ia membuka mata dan mendengar lantunan ayat suci dari seseorang. Saat menoleh, ia mendapati bahwa orang yang sedang membaca Al-Quran itu adalah Tante Novi, istri Om Nurdin. Saat melihat Dila membuka mata, Tante Novi segera memanggil suaminya. Om Nurdin pun segera masuk ruangan dan menghampiri Dila, lalu menuntunnya membaca 2 kalimat syahadat, seolah menuntun seseorang yang baru memeluk Islam. Setelah itu, Dila diminta untuk berwudu menggunakan air dalam baskom yang telah disiapkan. Usai berwudu, Om Nurdin melakukan serangkaian gerakan untuk menetralisir energi negatif dalam tubuh Dila, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kemudian Om Nurdin meminta agar Ibu Dila segera melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah semua proses itu selesai, barulah Om Nurdin menjelaskan bahwa Dila telah tidak sadarkan diri selama 4 hari. Penjelasan itu mengejutkan Dila, karena ia merasa hanya beberapa jam saja mengalami kejadian aneh tersebut. Tubuhnya selama itu hanya diisi cairan lewat infus, dan ia belum menyucikan diri karena telah melewatkan salat selama 4 hari. Ia pun diminta segera mandi besar untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar, serta mengkada semua salat yang telah ditinggalkan. Sore itu, dengan bantuan ibunya dan sang kakak, Dila menjalani mandi besar. Seluruh tubuhnya dibersihkan, termasuk rambut yang dikeramas hingga bersih. Setelah mandi, Dila langsung mendirikan salat. Dalam salatnya itu, tangisnya pecah. Ia terus-menerus memohon perlindungan kepada Allah, meluapkan segala kegelisahan dan ketakutan yang selama ini membelenggunya. Usai salat, hatinya terasa jauh lebih lapang, seolah beban berat yang selama ini menghimpitnya perlahan-lahan terangkat. Malam itu, Om Nurdin dan Tante Novi masih menginap di rumah Dila. Di tengah malam yang tenang, Dila sempat mendengar pembicaraan antara Om Nurdin dan beberapa tetangga yang sedang menjenguk. Suara mereka terdengar samar-samar dari ruang tamu. Om Nurdin menjelaskan bahwa Dila sebenarnya sudah lama menjadi incaran makhluk gaib. Namun, ia enggan menyebut secara spesifik bahwa sosok tersebut adalah Nyi Roro Kidul. Baginya, menyebut-nyebut nama makhluk seperti itu justru bisa memperkuat kedudukannya di mata manusia. Om Nurdin menekankan bahwa makhluk gaib, sekuat apapun, tetap berada jauh di bawah derajat manusia yang beriman. Maka, tidak ada alasan untuk mengagung-agungkan keberadaan mereka. Om Nurdin juga mengaku pernah berkomunikasi langsung dengan sosok tersebut. Dari perbincangan itu, diketahui alasan mengapa makhluk tersebut ingin menjadikan Dila sebagai menantu. Sosok itu menganggap Dila istimewa, dan hanya mereka yang istimewa yang pantas menjadi bagian dari dunia mereka. Selain itu, dikatakan bahwa sudah ada perjanjian yang dibuat dengan ayah Dila pada masa lalu. Hal itu bukan lagi rahasia bagi Om Nurdin. Konon, di masa awal pernikahannya, saat baru memiliki 1 anak, ayah Dila pernah tersesat dalam jalan gelap. Ia sempat mengikuti serangkaian ritual pesugihan yang dilakukan di sekitar Pelabuhan Ratu. Namun, sebelum permintaan dalam ritual tersebut dikabulkan, ayah Dila memutuskan untuk bertobat. Ia merasa tak sanggup menanggung akibatnya, terutama demi masa depan anak-anaknya. Sayangnya, keputusan itu datang terlambat. Para penunggu di wilayah gaib itu menganggap ritual telah dimulai dan harus diselesaikan. Sejak saat itulah, teror demi teror muncul dalam kehidupan keluarga Dila, termasuk ketika Dila sempat disembunyikan oleh makhluk halus saat masih kecil. Om Nurdin bersyukur karena kasus Dila justru membuka jalan baginya untuk menembus tabir dunia gaib itu. Ia merasa seperti mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan mereka, melalui gerbong yang ditumpangi Dila. Setelah berhasil memasuki wilayah itu, Om Nurdin melancarkan serangan. Ia meyakini bahwa serangannya cukup berhasil mengguncang dunia mereka, dan dengan penuh semangat ia menyampaikan harapannya bahwa ayah Dila pun akan segera sembuh. Semangat Om Nurdin malam itu begitu membara, membuat Dila dan ibunya ikut larut dalam harapan. Mereka yang selama ini mengenal Om Nurdin sebagai sosok pendiam cukup terkejut melihat betapa berapi-apinya ia bercerita kepada para tetangga. Namun, kalimat terakhir yang keluar dari mulut Om Nurdin malam itu menjadi penyemangat terbesar bagi keluarga Dila, bahwa insya Allah, kesembuhan ayahnya akan segera datang. Beberapa hari kemudian, Om Nurdin kembali ke Bandung.
ayah Dila masih terbaring sakit, dan Dila bersama ibunya melanjutkan perawatan dengan penuh kesabaran. 3 hari berlalu tanpa kabar menggembirakan. Mereka tak lagi membahas perkataan Om Nurdin dan memilih menyerahkan segalanya kepada kehendak Tuhan. Pagi itu, di hari Jumat, Dila terbangun lebih awal dari biasanya. Setelah salat subuh, ia menyuapi ayahnya sarapan dan menyuguhkan teh hangat. Sang ayah tiba-tiba mengutarakan keinginan untuk keluar rumah dan merasakan hangatnya sinar matahari pagi. Dengan penuh semangat, Dila dan kakaknya membantu ayah mereka menuju halaman depan rumah dan mendudukannya di kursi yang menghadap langsung ke arah matahari. Pemandangan itu membuat keduanya merasa sangat bersyukur. Kebahagiaan mereka bertambah saat beberapa tetangga yang kebetulan melintas menyapa ayah mereka dengan penuh sukacita. Senyum yang terukir di wajah ayahnya kala itu menjadi sinyal bahwa harapan mereka perlahan mulai menjadi kenyataan. Setelah beberapa saat, Dila dan kakaknya kembali masuk ke dalam rumah. Dila mulai membereskan kamar ayahnya, sedangkan kakaknya sibuk menyiapkan perlengkapan sekolah untuk anak-anaknya. Hampir 1 jam berlalu. Ketika Dila kembali ke halaman untuk melihat ayahnya, rasa panik langsung menyergap. Kursi itu kosong. Tak ada siapapun di sana. Ia segera memeriksa seluruh sudut rumah, mulai dari kamar ayah, kamar mandi, hingga halaman belakang, namun tidak menemukannya. Dengan napas tak beraturan, Dila berlari keluar rumah. Matanya langsung tertuju pada kerumunan di ujung jalan. Di sana, ayahnya tampak berjalan dengan tegap seperti orang yang benar-benar sehat. Beberapa tetangga tampak berebutan menyalaminya. Air mata pun mengalir di pipi Dila saat ia berlari mendekat dan memeluk ayahnya erat-erat. Ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun, hanya air mata yang terus mengalir di pelukannya. Berita tentang kesembuhan ayah Dila pun menyebar luas. Kabar itu membawa kegembiraan bagi semua orang yang mendengarnya. Sejak hari itu, aktivitas ayah Dila kembali seperti sedia kala. Ia kembali mengurus kolam ikannya dan merawat ternaknya setiap hari. Tahun demi tahun berlalu. Kini sudah 9 tahun sejak peristiwa itu terjadi, dan hingga hari ini, ayah Dila tetap sehat tanpa gangguan apapun. Dila pun tidak pernah lagi mengalami mimpi buruk atau gangguan dari sosok gaib yang selama ini membayangi hidupnya. Keyakinannya kini telah bulat. Ia percaya bahwa perlindungan paling kuat datang dari kedekatan dengan Sang Pencipta. Salat, puasa, sedekah, dan tahajud menjadi benteng utama untuk menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Mengenai keberadaan selimut hijau misterius yang dulu diterimanya, tidak ada seorang pun yang tahu pasti kemana benda itu menghilang. Ibunya pun tidak dapat menjelaskan keberadaannya. Ada yang mengatakan bahwa selimut itu pernah diberikan kakaknya kepada tetangga, namun ketika dikonfirmasi, tetangga tersebut merasa tidak pernah menerimanya. Cerita tentang selimut itu pun menjadi kabur dan simpang siur. Hingga kini, 9 tahun telah berlalu, namun selimut itu tak pernah lagi terlihat. Begitu pula dengan sosok perempuan berbaju hijau yang dulu pernah hadir dalam mimpi-mimpi Dila, kini tak pernah lagi menampakkan dirinya.